Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radioku Network, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini kita bisa berjumpa kembali, bertatap muka, bermuajahah, tentunya dalam program spesial Halaqah Fajar. Program yang akan membahas tentang kajian Islami. Tentunya di bulan suci Ramadan ini, insya Allah kita akan hadir setiap hari setelah sholat subuh. Alhamdulillah hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Tentunya untuk belajar bagaimana kita agar menuju keluarga syurgawi. Dan pada episode kali ini tema kita adalah pendidikan pra pernikahan. Baik. Sebelumnya sahabatku, kita sapa terlebih dahulu guru kita tercinta Buya Yahya yang sudah hadir di hadapan kita semuanya. Baik, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya, sehat? Alhamdulillah, sehat berkat doa semuanya. Semoga bulan mulia ini adalah menjadi sebab kita mulia. Amin. Bulan kejayaan, bulan ibadah, menjadi sebab kita rajin beribadah dan juga berjaya. Amin. Semoga bulan Ramadan ini adalah bulan kesuksesan untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin, insya Allah pada kesempatan kali ini ya, tema kita adalah pendidikan pranikah, Bu ya. Nah, menikah ini bukan perkara yang mudah dan juga bukan perkara yang sulit. Yang terpenting dalam pernikahan adalah kita menjalaninya dengan benar. Baik itu sebelum atau saat setelah menikah. Lalu bagaimana Islam mengajarkan kita untuk mempersiapkan pernikahan? Apa saja yang perlu dipersiapkan? Kita akan mendengarkan tausiah atau pencerahan dari guru kita Buya Yahya. Namun sebelumnya Buya, sebelum kita membahas lebih dalam masalah pernikahan, kita ingin tahu apa sih definisi atau arti dari nikah tersebut, ya. Tafadhol, ya. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pernikahan itu secara bahasa adalah artinya dom. Dom itu adalah berkumpul, mengumpul, menyatu. Secara bahasa, secara definisi adalah bertemunya dua orang, laki, perempuan, dalam ikatan yang diizinkan oleh syariat sesuai dengan aturan syariat dengan rambu-rambu syariat. Jadi bertemunya dua orang, laki, perempuan, yang memenuhi syarat untuk bertemu dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Itu namanya pernikahan. Ada orang bertemu laki dengan perempuan tapi tidak pakai aturan syariat, bukan nikah. Pakai aturan tapi bukan aturan syariat, bukan sebuah pernikahan. Jadi pernikahan bertemu dua orang. Tentunya di sini adalah dengan memenuhi atau mematuhi syariat-syariat, aturan yang ada dalam syariat, maka itu pernikahan. Sehingga nanti harus dipenuhi syaratnya seorang calon mempelai dan juga syarat cara melaksanakannya dan yang lain-lainnya ada di dalamnya. Itu namanya pernikahan. Dan pernikahan di dalam Islam itu banyak aturannya, akan tapi aturan itu adalah semuanya demi suksesnya jalinan tersebut. Jadi kalau kita perhatikan dari semua aturan-aturan adalah mengukuhkan jalinan yang akan dijalin oleh seorang laki dengan seorang perempuan. Di situ ada buah tanggung jawab.
kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan setelah pernikahan. Sampai nanti urusan keturunan dan sebagainya. Sehingga orang yang semula adalah orang lain karena jalan pernikahan nanti menjadi saling mewarisi dan seterusnya. Jadi ada di sana, di balik namanya sebuah pernikahan, ada banyak hal yang harus kita ketahui, dan itu semuanya kalau kita cermati adalah demi kebaikan sebuah jalinan. Baik. Baik, terima kasih Bu ya. Dan untuk melangsungkan pernikahan Bu ya, tentunya ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh calon mempelai. Nah, yang perlu dipersiapkan sebelum menikah itu apa saja Bu ya? Yang pertama, memang sebaiknya kalau orang mau menikah adalah dengan persiapan. Tapi kadang karena satu keadaan ada orang menikah tanpa persiapan. Apapun bentuknya, baik yang menikah dengan persiapan, atau yang dia belum ada persiapan, akan tapi dia harus menikah. Semuanya harus menuju kepada satu tujuan. Harus ada tujuannya. Misalnya orang menikah dengan mempersiapkan. Tapi di saat dia mempersiapkan pernikahan itu harus ada gambaran. Tujuan di balik pernikahan itu apa, untuk apa dia menikah dan seterusnya. Akan tapi ada mungkin orang yang mungkin karena satu hal dia harus menikah, biarpun dia belum punya persiapan. Tentu itu semua karena sebuah tujuan. Kalau tidak ada tujuan, itu namanya main-main. Mohon maaf, seperti yang tanpa persiapan. Dia mungkin secara materi tidak punya persiapan. Dan lain-lainnya. Akan tapi dia hanya orang yang takut kepada dosa. Sehingga dia menikah, tapi belum punya persiapan. Dia harus menikah karena takut haram dan sebagainya, ia menikah. Nah, berarti di saat menikah itu biarpun dia semula tidak punya persiapan, tapi dia punya tujuan. Menghindar dari yang haram. Paling tidak seperti itu. Paling tidak seperti itu. Harus menghindar dari yang haram, takut murka Allah dan seterusnya. Biarpun nanti setelah itu bagaimana kehidupan setelah ini. Apakah nanti meraih kebaikan yang lebih banyak lagi atau tidak. Itu bisa menjadi pemikiran berikutnya. Karena namanya tidak punya persiapan. Nah, nanti ada pembahasan bagaimana kalau ternyata pernikahan kita adalah golongan pernikahan yang belum punya persiapan. Atau istilahnya belum siap menikah tapi dia harus menikah. Apa yang harus dilakukan setelah itu? Nah, tapi pada dasarnya hendaknya siapapun dari kita kalau hendak menikah adalah punya persiapan. Sehingga paling tidak dia itu sudah dianggap siap. Jadi ukuran kesiapan adalah dikembalikan kepada masing-masing orang. Orang bisa punya persiapan hanya sangat sederhana. Cukup gubuk kecil, rumah kecil, bahkan rumah kontrakan. Bahkan mungkin hanya gaji 500.000 menganggap dia cukup punya persiapan. Ada yang mungkin jutaan belum siap. Karena mungkin tidak tahu apa yang ada di otaknya. Setiap orang berbeda-beda. Tapi yang jelas sebaik-baik pernikahan adalah punya persiapan terlebih dahulu. Dan di saat belum menikah, dan di saat belum punya persiapan, hendaknya jangan melangkah dulu ke sana. Karena belum punya persiapan. Kecuali nanti, biarpun tidak punya persiapan, dia harus melangkah kepada pernikahan untuk sebuah tujuan, yaitu keselamatan, kehormatan, dan seterusnya. Dan ini mungkin terjadi, dan kita juga pernah mengisyaratkan kepada orang, dia belum punya persiapan, tapi harus menikah. Demi keselamatan dirinya, demi kebaikan dirinya. Dia di lingkungan yang tidak baik. Godaannya besar, syahwatnya tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dia menikah. Biarpun dia belum punya persiapan, baru setelah itu, bagi yang menikah, dalam keadaan belum punya persiapan, maka setelah menikah nanti, sambil dia berbenah, bagaimana menjadikan dirinya siap dalam pernikahan. Dan itu bisa. Dan nanti di balik kalimat ini akan banyak pertanyaan. Saya seorang pelajar dan sebagainya, apakah boleh saya menikah? Saya golong siap atau belum? Dilihat dulu dong, kebutuhanmu seperti apa. Nah, insya Allah ini ceritanya panjang nanti. Intinya seperti itu. Jadi mungkin di antara pemirsa ini ada orang yang golongan sudah siap. Atau belum punya persiapan tapi sudah harus menikah. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk wilayah pernikahan. Nah, harus seperti itu nanti. Setelah itu ada pernikahan, bagaimana cara menikah, rambu-rambu menikah. Cara menikah itu harus kita pelajari dengan benar, dan masing-masing orang beriman harus tahu supaya langkah menuju kehidupan yang kisahnya panjang bukan saja di dunia tapi sampai di akhirat ini benar. Bukan hanya sekedar asal menikah, bukan.
Seperti itu, Masya Allah. Kita sudah mendengar apa itu definisi nikah dan juga persiapan-persiapan yang harus kita punya sebelum menikah. Nah, Buya, afwan, untuk persiapan ya, salah satunya adalah memilih pasangan. Karena kan persiapan paling ini ya, yang harus sangat kita siapkan yaitu pasangan, Buya. Nah, Islam, bagaimana Islam mengajarkan kita cara untuk memilih pasangan, Buya? Dan lagi-lagi, kalau tadi persiapan seharusnya ada. Tapi kadang orang menikah tanpa persiapan. Dan dia harus menikah karena satu hal. Maka tetap harus ada solusinya. Nah sekarang adalah, seharusnya menikah adalah dengan pilihan dong. Kalau kita menikah tidak dengan memilih, bagaimana kita akan menjalani hidup tanpa memilih? Memilih itu adalah memilih dengan akal kita. Memilih dengan akal, pemahaman kita. Bukan dengan hati. Jadi yang kita pilih adalah, jadi ini logis, jadi masuk akal. Jadi yang berbicara di sini ada akal. Di saat Anda memilih, pastikan Anda dengan akal Anda. Maka di saat sudah tidak digunakan akalnya, dia tidak memilih lagi namanya. Memilih itu melihat ini baik, tidak baik, baik, tidak baik, cocok, tidak cocok, kira-kira. Terlepas dari aku senang atau tidak senang. Yang jadi masalah adalah sebagian dari anak-anak atau yang siapapun dari kita kadang menikah tidak memilih, bukan menggunakan akalnya. Tapi keduluan dia telah mencintainya. Sehingga betul, kalau sudah cinta melekat, gula Jawa rasa coklat. Dia tidak bisa bedakan. Mana bisa memilih saat itu? Makanya memilih itu adalah dengan akal. Siapa yang harus Anda nikahi? Bagaimana masa depan setelah pernikahan? Sifat akhlaknya seperti apa? Bagaimana nanti dia dengan ibuku? Bagaimana ibuku dengan dia? Bagaimana ayahku dengan dia? Bagaimana dia dengan saudaraku? Bagaimana tentang karirku yang aku bangun? Bagaimana tentang perjuangan selama ini aku mulai? Ini kita harus ada gambaran kalau kita menikah. Jangan asal. Setelah asalkan sesuai dengan akal kita, dia masuk akal untuk kita cintai, baru nanti kita masuk kepada wilayah langkah menuju pernikahan. Sebab nanti rambu-rambu besar kan bunyinya begini. Bangun cinta di atas pernikahan, bukan membangun pernikahan di atas cinta. Yang membangun pernikahan di atas cinta menjadi tualang cinta. Belum tentu setelah dia mencintai lalu dia menikahi. Kan sakit hati. Dan tersiksa. Dan dia tidak bisa memilih. Sehingga ada orang menikah dengan seseorang tanpa ada kriteria yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Hanya karena dia terlanjur terjatuh dalam cinta. Dia kena panah asmara. Dia mabuk asmara. Dia nggak bisa memilih lagi. Hanya dia. Padahal mungkin orang tuanya, ibundanya, ayahandanya, gurunya, sahabatnya telah memberikan orang jauh lebih baik daripada dia. Cuman ya itu tadi. Dunia seluas daun kelor. Gula Jawa rasa coklat. Ini problem. Problem orang yang sudah dikuasai oleh cinta sebelum waktunya, maka dia tidak bisa memilih. Jadi memilih itu penting. Memilih itu adalah penting. Menggunakan akal lah. Baginda Nabi mengajarkan. Tungkahul mar'atulah. Wanita itu kalau yang akan dinikah itu harus ada kriteria berikutnya. Kita boleh memandang dari sisi yang tampak. Mulai dari jamaliha, imaliha, wijamaliha. Boleh. Kita bertanya tentang keluarganya, keluarga cukup atau tidak cukup. Keluarga kaya atau tidak kaya. Itu sah bertanya. Kemudian kecantikannya kayak apa sih? Boleh. Kita boleh memilih yang tercantik sekalipun. Ratu tercantik di dunia, boleh. Kemudian hasabiha. Nabi mengajarkan hasab itu adalah, sebagian orang maknai nasab bukan, akan tapi hasab itu adalah perilaku, watak, karakter. Ada orang ganteng, kaya, tapi mungkin dia emosional, pemarah, pendendam, pendengki. Kemudian didiniha agamanya. Setelah agamanya, Nabi ngajak bicara dengan kita itu sesuai dengan kebiasaan akal kita. Biasanya kalau perempuan yang ganteng enggak? Kerjanya apa? Cantik enggak? Anaknya siapa? Kan begitu. Nabi mengajak bicara dengan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Cuman setelah itu dibalik oleh Nabi. Didiniha, karena agamanya. Fadfar bidhatid dini taribat yadak. Maka dahulukan orang yang punya agama. Maka kalau tidak taribat yadak, kau akan celaka. Kalau tidak ambil yang punya agama. Nah di sini agama menjadi dibalik jadi nomor satu.
Akhirnya boleh kita mandang kekayaan dan sebagainya, boleh mandang kecantikan dan sebagainya. Tapi jangan lupa, pertama kali yang harus kita lihat adalah bagaimana tentang urusan agamanya. Fadfar bidzatid dini taribat yadak. Agamanya harus kita utamakan. Inilah yang akan menjaga dia, agama menjadikan dia tetap dengan perilaku baiknya, bahkan menjadi lebih baik kalau dia punya agama. Nah, ini ada memilih. Dan ini adalah logis. Ini dengan akal kita memilih. Agama, semua orang punya iman. Kenapa kita sholat sehari 5 kali? Kemudian rindu untuk naik haji, padahal capek dia. Kalau Anda tahu cerita umroh dan haji itu kerjaan capek. Jalan-jalan, kalau Anda lagi tawaf, kemudian sa'i itu kaki itu kayak lepas itu. Tapi orang senang. Kenapa? Ada iman di dalam hatinya. Ia menjalankannya. Perjalanan naik pesawat jauh dari keluarga dan seterusnya. Tapi kenapa? Bisa berangkat senang, bergembira, syukuran. Padahal dia jauh dari keluarga. Karena apa? Ada iman. Nah, itu harus kita tumbuh, kita bangkitkan, kita tampakkan di dalam diri kita sendiri. Sehingga di saat kita ingin memilih pasangan, tentu agama tidak akan kita tinggalkan. Fadfar bidzatid dini taribat yadak. Urusan agama. Kita nomor satukan. Kita utamakan. Nah, apalagi nanti setelah dia mendapatkan orang yang punya agama, kecantikan ada, harta ada, dan seterusnya. Watak dan karakter benar, oke. Indah sekali dapat semuanya. Tapi kalau seandainya cantik, enggak. Kaya juga enggak. Akhlaknya ya biasa aja, enggak unggul-unggul amat dia. Kurang luas juga saya lihat. Tapi dia punya agama, paling tidak punya agama. Nah, ini masih lumayan. Yang jadi masalah adalah, cantiknya luar biasa. Terus, dia nggak kenal sholat. Nggak kenal menutup aurat. Mana kelebihannya? Dia kerjaannya dengan sesuatu yang haram. Wah, untuk apa? Ya, seperti itu. Ya, ini adalah urusan agama. Jadi cara memilih itu ada rambu-rambu dari baginda Nabi SAW. Dan itu juga berlaku bagi seorang wanita kalau ingin memilih kaum pria. Jadi bukan laki tok yang boleh milih. Wanita pun boleh memilih. Jadi kalau seandainya Anda seorang wanita dilamar oleh seorang laki-laki, ya, Anda bisa memilih, Anda bisa menolak kok, tidak langsung diterima. Dan itu masalah ini lebih panjang sebenarnya kisahnya, ya. Seorang laki-laki datang kepada seorang wanita, tentu bisa melihat ketampanannya, bisa melihat gajinya berapa dan sebagainya, bisa melihat karakter bagaimana dengan ibu dan keluarganya bagaimana. Setelah ketemu baik, terakhir paling penting, gimana urusan agama. Maka fadfar bidzatid dini bukan menjadi seorang alim, bukan menikah dengan ustadz, salah, jangan salah paham. Nah, ini adalah promonya ustadz menentang fadfar bidzatid dini taribat. Wah, berarti yang lainnya ustadz. Oh, bukan, banyak ustadz fasik juga ada kok. Tapi orang yang takut kepada Allah, sholat 5 waktu ditegakkan, puasa Ramadan dikerjakan, rindu haji dan seterusnya. Seperti itu. Ini adalah calon-calon orang yang akan dipilih. Wanita berhak memilihnya. Dan wanita pun berhak nolak jika tidak sesuai. Biarpun di dalam fikih kan ada namanya wali mujbir. Seorang ayah bisa memaksa anaknya untuk menikah dengan siapapun, tapi dia harus minta izin. Seorang anak berhak. Kalau seandainya saya tidak cocok abah, tidak boleh dipaksa. Biarpun paksaannya menjadi sah, akan tapi itu sebuah kezaliman. Memaksa anak menikah tanpa ditanya, tanpa yang sesuai dengan apa yang ada di benak seorang anak gadis. Tentunya ini semua adalah di saat anak gadis kita itu normal, belum terbedaya, belum tertipu, belum jatuh cinta dan seterusnya. Nah, seperti itu. Masya Allah, syukran katsir, Bu ya. Kemudian Bu ya, di antara kita mungkin ada yang masih belajar atau sedang meniti karir. Itu kalau kita memilih Bu ya, antara karir atau menikah, jadi kita memilih mapan dulu atau nikah dulu? Pertama, memilihlah untuk takut kepada Allah. Pertama. Kalau orang meniti karir kan ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Tapi kalau menjadikan sebab murka Allah, misalnya urusan syahwat pribadi. Jadi Anda boleh meniti karir Anda jika syahwat Anda aman, tentram. Aman, tidak terganggu. Jadi normal. Anda nggak keganggu apapun. Hidup Anda damai. Gejolak syahwat tidak ramai, tidak dahsyat. Biasa saja, sesaat datang masih normal, tapi cepat hilang. Dan dia mudah menepisnya. Maka bisa saja dia meniti karir. Lebih dahulu, baru nanti setelah itu menikah. Atau mempersiapkan dengan matang baru menikah. Tapi jika Anda tergolong orang yang tidak sabar, atau terlalu kuat bergolaknya syahwat, maka di saat seperti itu, bisa saja pernikahan segera dilaksanakan dengan cara yang tepat tadi. Memilih dong. Kalau misalnya seorang pelajar, ya kan?
Maka kalau ingin menikah, tentunya dengan orang yang sekiranya akan mendukung belajarnya. Kan manusia banyak di jagat raya ini kan banyak, bukan hanya ada dia. Makanya dia juga harus memilih dong. Saya bernikah dengan perempuan yang sekiranya dia bisa mendukung belajar saya. Mertua nggak banyak menuntut tentang nafkah. Atau untung-untung bantu sama-sama deh. Itu kan bisa saja. Kan banyak orang seperti itu. Kalau Anda seorang pelajar yang sukses dan hebat, baik, banyak orang yang mau dengan Anda. Tentunya kan begitu. Biarpun dalam hati kecil Anda harus ada semangat untuk bisa mencari nafkah. Tapi pada dasarnya Anda menyelamatkan diri Anda dari terjerumus pada keharaman. Dan banyak kita menemukan hari ini pelajar-pelajar karena dia takut kepada Allah. Lihat, kalau bicara zina dia menitikkan air mata, takut terjerumus di dalamnya. Sehingga dia menikah terlebih dahulu, yang penting halal, sama-sama menjaga dan seterusnya. Lalu bagaimana sekolahnya? Ya sekolahnya adalah tetap yang bayari masing-masing. Atau dalam bahasa kami adalah BSS, bayar sendiri-sendiri. Loh, sah saja, kenapa tidak? Sah saja. Karena sekarang, na'udzubillah, itu yang berzina dengan bebas, itu juga sama. Akhirnya sama-sama traktir-traktir, makan-makan sendiri, bayar sendiri, ngekos-kos sendiri, na'udzubillah tapi berzina. Kenapa harus melakukan kehinaan zina? Sementara ada cara yang halal. Dan nanti kami ada seruan juga kepada para orang tua, hendaknya peduli tentang urusan anak-anaknya, jangan sampai mempersulit urusan pernikahan. Dan setiap orang harus tahu dirinya, sejauh mana hajatnya kepada pernikahan. Nah, tadi memilih harus. Kita harus memilih, jangan sampai tidak. Maksud tadi, memilih yang cantik, memilih yang ini sah, akan tetapi jangan jadikan itu adalah pilihan-pilihan terpenting sehingga menjadi orang yang matre. Harus urusan dunia ngukur dunia, itu membahayakan. Sampai kadang nggak penting agama, yang penting dia kaya raya, terjerumus dia, tersiksa dia, akan terhinakan pada akhirnya nanti. Syukran kasiran Bu ya. Dan kita sudah masuk ke segmen ketiga, yaitu sesi tanya jawab ya. Dan bagi para hadirin yang ingin bertanya sesuai tema kita pada kesempatan kali ini, kami persilahkan untuk bertanya kepada guru kita Buya Yahya dengan satu pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum Buya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan Buya, Al-Fakir ingin bertanya, tadi sudah dijelaskan mungkin perihal dalam memilih pasangan itu identiknya lelaki terlebih dahulu. Tapi bagaimana kalau sebaliknya wanita dulu yang meminang lelaki? Apakah itu diperkenankan Buya dan seperti apa? Syukran Buya. Baik. Dalam pernikahan itu, yang menikahi perempuan adalah laki-laki, kan dalam bahasanya begitu. Aku nikahkan kau laki-laki dengan perempuan. Cuman pada hakikat kan saling menikah. Cuman aturannya dalam pernikahan, laki-laki menikahi. Biarpun sebetulnya bisa saja kemarin yang memulai adalah perempuan. Dalam tunangan memang bahasa tunangan adalah seorang laki-laki meminang anak gadis. Tapi proses menuju ke sana bisa saja seorang perempuan mendahului. Biarpun bukan makna khidbah yang syar'iyah yang sesungguhnya, tetapi boleh seorang wanita adalah memulai meminang atau menawarkan dirinya untuk dipinang. Memulai, bisa saja langsung kita katakan boleh meminang, itu bahasa sederhananya begitu. Cuman kalau dalam bahasa fikihnya adalah bukan meminang, tapi dia menyampaikan pada orang laki-laki agar meminang dia. Dia memulai, misalnya saya punya anak gadis, lalu mengatakan pada seorang anak laki-laki seperti Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar mengatakan, wahai Utsman, aku punya anak perempuan, jika kamu punya hajat. Berarti memulai adalah Sayyidina Umar. Nah, jadi kita mulai sah. Sehingga ini kadang yang kami sampaikan, perempuan pun boleh meminang duluan dalam arti menyampaikan atau memberitahu kepada laki-laki agar meminangnya. Itu sah. Dan bukan sesuatu yang tercela. Maka tolong hilangkan budaya gengsi, perempuan memulai dahulu. Nah ini yang halal nggak mau bagaimana? Yang haram mau malahan. Kadang-kadang itu perempuan yang katanya minang duluan nggak mau itu adalah mulai dari gayanya yang lengkat-lenggot, disapa sekali noleh 3 kali, si caper segala macam. Lah itu gitu aja mau, bagaimana dia dengan yang halal tidak mau? Jadi nggak ada masalah kalau Anda sebagai seorang wanita, bisa jadi Anda itu sangat dikagumi, terpandang, keluarga besar, keluarga yang terpandang, sehingga orang yang meminang Anda takut.
Bukan karena Anda jelek, oh tidak. Tapi di saat Anda membuka diri misalnya, keluarga Anda berkata kepada keluarga pria, lalu mengatakan, wahai keluarga fulan, saya punya anak perempuan namanya ini, barangkali ada hajat, bismillah. Loh, mereka yang selama ini mungkin tidak pernah kebayang kalau akan menikah dengan perempuan tersebut, di saat diberi kabar begitu, senang. Jadi Anda tidak usah ragu, halal kok. Kalau ternyata dia nggak mau, nggak ada masalah. Sayyidina Umar bin Khattab sebagai contoh. Sayyidina Umar punya putri namanya Hafsah. Ditawarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku punya anak perempuan jika kau punya hajat. Sah, nggak ada masalah. Ini bahasa gengsi itu loh yang selama ini ada di masyarakat kita. Anda gengsi, anak Anda sudah pacaran duluan. Anda mau gengsi apa? Dia sudah dibawa ke sana kemari, nggak malu. Dibonceng sana kemari, nggak malu. Yang halal malu. Apalagi mungkin Anda seorang anak, Anda seorang keluarga yang cukup. Anak Anda solehah, cantik, baik. Dan Anda pun di saat ingin punya menantu, tidak macam-macam. Saya hanya pengen menantu yang mungkin seorang penuntut ilmu. Ada seorang yang ngerti apa, mungkin Anda punya usaha. Saya mungkin seorang insinyur pertanian, peternakan, atau apa. Anda hanya merindukan itu saja, penting soleh. Saya nggak pengen dia kaya. Bisa saja begitu. Lalu Anda ambil seorang santri atau seorang sarjana peternakan dan sebagainya. Anda bisa. Tanpa harus orang kaya raya. Jadi Anda bisa memulai, intinya begini, kapan Anda, baik laki atau perempuan, menemukan di sana ada keluarga baik-baik dan punya anak baik, Anda sah. Dan bukan sebuah ketercelaan, kehinaan. Jika Anda memulai, tentunya cara memulainya dengan cara terhormat dong. Boleh melalui wasilah seseorang. Bukan menawarkan, hei kamu mau enggak dengan anakku? Bukan begitu tentunya. Tapi bisa saja melalui seorang kiai, Ustadz. Tolong saya punya anak perempuan. Di sana ada satu keluarga Ustadz, namanya Fulan. Tolong Ustadz bagaimana sambungkan? Ustadz tahu. Yang mulai kita nggak ada masalah. Artinya kami ingin menjadikan Anda sebagai wanita hebat, sebagai Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Wanita cerdas. Di Mekah ada seorang laki-laki hebat, namanya Muhammad bin Abdullah. Beliau dengan keluarga mendahului. Mengajak diskusi tentang pernikahan. Apa yang terjadi? Menjadi wanita yang paling sukses, paling bahagia di dunia dan di akhirat. Mendapatkan siapa? Mendapatkan Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Sayyidina Umar pun juga begitu. Menawarkan Sayyidina Abu Bakar putrinya, Hafsah. Hafsah kan putri Sayyidina Umar. Kepada Sayyidina Uthman. Terbanyak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar juga mau. Ternyata Allah beri yang lebih dahsyat lagi. Yang menikahi Sayyidah Hafsah adalah baginda Nabi SAW. Jadi Anda sebagai seorang perempuan, tidak usah ragu, awas, jangan ragu. Sengaja kami angkat suara kami, biar telinga para perempuan itu tahu bahasanya. Anda boleh memulai. Bisa jadi itu tetangga Anda itu yang sebetulnya sangat mau nikah dengan Anda. Cuman dia akan meminang Anda sampai Anda mati atau dia mati. Kenapa? Anda terlalu menyilaukan bagi dia. Mungkin Anda keluarga terpandang. Sementara Anda sendiri sebenarnya cocok dengan dia. Kalau Anda tidak mulai kapan? Ya, seperti itu. Nah, ada sebuah penulis, Dr. Abdul Yamani menulis kisah al-yadul ulya wal yadus sufla. Jadi tangan bawah dan tangan rendah. Ada seorang perempuan keluarga kaya raya. Ternyata satunya adalah seorang keluarga fakir. Cuman sebetulnya diam-diam dua-duanya ada kekaguman. Tapi tidak sampai pacaran. Tidak pacaran, hanya ada kekaguman. Yang kaya raya kagum dengan akhlaknya. Laki-laki ini. Yang laki-laki ini kagum dengan keluarga ini, keluarga baik-baik. Cuman karena tidak ada keterbukaan. Mereka bertemu ternyata sudah pada tua. Ternyata sebetulnya mereka adalah sama-sama memendam kekaguman. Kan sayang, coba dikasih tahu dari awal kan enak. Dikasih tahu dari awal bisa ketemu dalam pernikahan. Makanya kalau Anda menyimpan kekaguman dan dia itu orang layak, Anda jangan ragu. Selagi Anda masih dalam kekaguman mudah dipangkas. Kalau tidak diterima, podo utwe. Nyantai. Tapi kalau sudah naudzubillah yang sudah jatuh cinta, lihat, tersiksa. Makan nasi kayak makan pasir katanya. Ya bodoh dia. Nah ini nggak ada. Jadi jangan sampai ada kekecewaan, maka nanti ada ilmu bercinta nanti. Ada rambu-rambu. Bagaimana langkah-langkah orang mencintai. Dan dalam memilih pasangan ada insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Baik, syukran kasiron Bu ya atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Baik, Alhamdulillah. Masya Allah, sudah 3 segmen kita lalui dan kita banyak sekali menyerap ilmu-ilmu dari guru kita tercinta Bu Yahya. Dan kita sudah berada di akhir pembahasan dan insya Allah kita meminta doa keberkahan dari Buya atau disimpulkan dulu Buya sedikit lalu ditutup dengan doa. Kesimpulannya nikah adalah sesuatu yang mulia. Islam mengagungkan kemuliaan.
mengagungkan pernikahan? Islam mengagungkan pernikahan. Karena Islam mengagungkan pernikahan, sehingga beda dong pernikahan dengan perzinahan. Ini yang harus kita cermati. Sehingga cara pernikahan pun dengan bermacam-macam aturan yang menunjukkan kalau pernikahan itu adalah agung. Dan harus diketahui bahwa di luar Islam, di negeri bebas sana pun, itu bukan agama apapun tidak menghalalkan zina, tidak. Mereka menganggap zina adalah sesuatu yang haram. Cuman permasalahannya apa? Mereka tidak mengangkat pernikahan tinggi-tinggi. Sehingga di saat pernikahan tidak diagungkan tinggi-tinggi, tidak diangkat tinggi-tinggi, maka bagi mereka pernikahan itu biasa saja. Sehingga secara tanpa disadari derajat pernikahan menjadi biasa, sehingga orang tidak berpikir untuk nikah atau zina. Tapi dalam Islam pernikahan diagungkan, sehingga apa? Bagi yang belum menikah, rindu mendapatkan keagungan. Yang sudah menikah, memuliakan pernikahan. Sehingga susah terjerumus dalam kehinaan zina. Tapi yang tidak mengagungkan pernikahan, bagi mereka adalah terserah aku mau nikah atau zina, bebas. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari keharaman. Dan yang belum menikah, semoga dimudahkan untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Mendapatkan pasangan yang tepat, yang mulia, menjadi sebab kemuliaan. Indah, bahagia dunia, akhirat. Dan kepada orang tua kami sampaikan, jangan persulit pernikahan anak-anak Anda. Mudahkan pernikahan. Dan jangan Anda bersulit pernikahan Anda sendiri jika Anda punya hajat. Menikah harus kita mudahkan, kita permudah. Dan pintu halal harus kita buka. Sebab kalau pintu halal tidak kita buka, yang kebuka adalah pintu haram. Pintu haram akan dibuka. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Allah mencukupkan kita dengan yang halal, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah.